Nah, sekarang kita akan bahas tentang branding. Widih. Branding. Dari namanya kira-kira apa tuh branding? Branding, what is branding? What is branding? Ciri khas mungkin? Ya, ciri khas. Ciri khas, Bisa. ya. Terus. Ciri khas dari seorang yang bisa orang lain ingat gitu. Gampang diingat. Nah, betul. Jadi branding itu adalah gimana caranya kita diingat orang. Simpel itulah. Oke. Kegiatan untuk kita gampang diingat sama orang. Jadi kalau ada masalah tertentu, dia cari solusi, carinya ya orang yang terbranding itu. Betul. Gitu. Jadi topik yang mau kita bahas hari ini adalah brand lama versus brand baru. Atau kita balik ya, brand baru versus brand lama ya. Jadi kita tentunya kalau mau cari duit ya kan harus jualan. Ya. Ya, cuma ada kalanya tenaga kita habis. Betul. Makanya kita harus ganti strategi. Caranya adalah dengan melakukan branding. If you tired selling, branding. Tahu filosofi itu? Pernah dengar sih. Ya, makanya kegiatan kita kan kayak bikin konten, gitu kan ya, rajin, bikin carousel, bikin YouTube seperti ini, gitu ya. Tujuannya biar kita tuh diingat karena mungkin pernah memberikan cecah harapan nih sama orang-orang yang, aduh, gue bingung nih nyari solusi harus gimana, gitu kan ya, itu. Jadi ketika orang merasa solusi terpecahkan, ya mereka ingatnya ke belajar public speaking ID. Wih, mantap. Ngerti ya poin ini ya? Iya, ngerti. Kalau kamu kayak simpel gini deh, kalau kamu ingatnya percintaan, kamu ingatnya siapa? Yang konten kreator yang mungkin. Konten kreator. Nah, aduh, jarang lewat lagi. Yang kamu ingat sepintas aja. Tentang olahraga aja boleh gak? Olahraga deh, boleh deh. Ada Rai. Ya. Nah, terus Deddy Corbuzier mungkin ya? Deddy Corbuzier boleh ya? Gimana kamu ingatnya siapa? Nah. Itu sih Pak, yang sering lewatnya. Itu paling konten. Kalau ngomongin public speaking, gue dong. Iya. Siapa gitu ya. Terus kalau ngomonginnya masak. Ya, masak. Siapa? Nempel nggak? Aduh, belum. Nggak tahu ya. Referensi drakor. Oh, ada. Aduh, tapi namanya Alex sih kalau nggak salah. Alex ya. Nah, itu contohnya. Betul. Tadi contohnya dari branding ya. Jadi one day kalau misalnya Alex menjual sesuatu ya, contoh merchandise drakor gitu ya, siapa? Ya biasanya dibeli. Gitu. Atau misalnya tadi siapa? Yang olahraga, Andre nih, membuka e-course fitness. Ya, karena kamu sudah terbranding sama dia, ingatnya fitness dia. Kemungkinan kalau nyari PT, nyari e-course ataupun nyari suplemen, ya based on Andre dulu ngomongnya apa. Iya. Itu kalau saya ngomong mungkin kamu nggak percaya. Tapi Andre yang ngomong ya percaya ya. Itu namanya placebo effect. Gitu. Jadi gara-gara branding yang bagus, itu bisa menciptakan placebo effect ke orang sehingga apa yang dikatakan orang itu ya karena kamu udah percaya banget, percaya aja kamunya. Mungkin salah, tapi ya udah terdelusi sama brandingnya. Betul. Gitu ya. Nah, itu manfaat dari branding tuh. Ya, kita nggak perlu jualan, kita ngomong apa, orang langsung iya siap saya percaya Anda gitu. Iya. Gitu. Saya pernah ngalamin kayak begini nggak ya, by the way ya? Saya pernah nggak ya? Kayaknya ada sih, ada. Jadi kasusnya sama nih, ya. Ada orang tertentu, dia mau join ke sebuah lembaga karena referensi dari orang luar, ya. Terus karena dia banyak lihat konten saya, gitu ya, lebih rajin lah kita bikin konten lebih rajin. Akhirnya, evenly dia punya referensi dari orang tua, tetap dia pilihnya saya. Si M. Oh iya. Betul. Dapat dia referensi dari luar. Ada siapa. Kok pilihnya saya? Ya konten, jawabannya. Kelihatan ngomong gitu kan. Itu menciptakan branding, itu kegiatannya. Ya, ini bocoran ya betul ya. Memang kita harus bikin konten zaman sekarang untuk menciptakan branding. Makanya ini namanya personal branding gitu. Nah, kalau kita masuk ke dalam kasus yang mau kita bahas hari ini, gimana caranya menggeser brand lama ya supaya brand baru kita bisa bersaing nih di pasar nih. Ada beberapa cara. Yang kamu tahu apa, Jun? Gimana cara menggeser brand lama? Marketingnya mungkin lebih bisa lebih sering, ya betul. Awalnya kita akan lebih sering, pada akhirnya kita kendorin setelah orang sudah mencoba beberapa kali. Ya, itu contoh marketing yang dilakukan oleh Tokopedia. Oh, Tokopedia. Nah,
Dan Shopee awalnya orang tidak terbiasa ya belanja online ya. Tapi karena mereka bakar duit, ya orang banyak menggunakan platform mereka dan akhirnya sekarang kalau nggak belanja online ada yang aneh. Iya, ada yang kurang gitu. Everly nggak ada diskon. Iya. Karena mereka sudah dapat manfaatnya. Secara penjualan, secara si penjual nih, kita penjual nih seller nih. Kalau nggak masuk online, nggak masuk Tokped atau Shopee, kayaknya ada yang kurang. Benar. Ada. Gitu. Jadi itu seperti ekosistem melatih si penjual dan pembelinya. Awalnya belum terbiasa, tapi karena sering dan dikasih promo-promo, akhirnya orang jadi terbiasa. Ya benar. Gitu. Behaviornya berubah dari offline ke online. Betul. Next, gimana untuk branding bisa ngapain lagi nih? Selain marketing yang barusan, untuk melatih konsistensi. Sering upload konten juga mungkin ya? Bisa. Sering upload Tunjukkan konten. expertise ya. Jadi kalau di sini namanya adalah kita berbagi value. Ya, ketika saya memberikan solusi sama masalah yang orang alami, misalnya kalau di public speaking itu kan cara ngatasin gugup, grogi itu masalah umum tuh. Banyak lah yang ngalamin, tapi mungkin ada public speaker yang lain menjelaskan itu mereka nggak paham. Ketika saya jelasin mereka paham. Iya. Nah, karena mereka paham, mereka merasa punya hutang budi, ya, merasa terselamatkan. So, one day mereka butuh kursus public speaking, ya hubungannya ya ke kita, gitu. Karena maunya sama Samuel, bukan sama yang lain. Itu branding. Ya, kenapa saya bisa tercipta hutang budi? Karena saya sharing the value, ya, value yang membuat mereka masalahnya solve. Paham ya? Paham. Itu sharing value ya. Nah, terus branding itu terjadi juga karena ada yang namanya koneksi emosional. Koneksi. Ngerti nggak? Contoh, di dunia ini public speaker banyak. Ya, kita sebut aja. Saya salah lagi sebut nama orang. Ya udahlah. Bip. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi nama kenyataannya ini public speaker ya. Mary Riana. Ya. Haryanto Kandani. Pak Tumi Semoringin. Itu public speaker. Suka ngomong di depan panggung. Ya. Coki Sitohang. Ya. MC kita tuh siapa lagi sekarang ya? Deddy Kobusier deh. Iya. Ada Panji Pragiwaksono. Oke. Nah, tapi kalau konteksnya berbicara guru public speaking, kamu akan memilih siapa? Panji kah, Deddy kah, atau Om Ded ya? Memilih siapa? Atau Mary Riana? Yang punya lembaga jelas-jelas Mary Riana sih. Iya. Kalau mereka tuh ranahnya ke sana, gitu kan, lembaganya gitu kan. Om Deddy sih juga nggak punya pelatihan public speaking ya. Nggak ada Om Deddy. Dia punya restoran Padang. Iya. Namanya Gadang Baru. Sama kue tuh ya. Bikin kue ya, roti sama kue. Ya, jadi kalau head to head dah, Mary Riana Learning Center lah. Nah, kamu akan memilih siapa nih? Diajarin sama Samuel Moses atau sama Mary Riana Learning Center? Ya ingat ya, ini bukan Mary Riana-nya loh. Ya. Mary Riana Learning Center. Iya, lembaganya. Jadi bisa jadi gurunya orang lain. Bukan Mary Riana yang ingat. Ya, oke. Bukan Miss Mary ya, bukan Miss Mary yang ngajar Anda ya. Asistennya, karyawannya gitu. Bapak mungkin ya. Kenapa? Karena mungkin secara kita ngelihat dulu misalkan konten Bapak tuh lewat ya di sosial media. Nah, terus pas banget nih sama keluhan yang aku rasain gitu. Yang aku pengen upgrade. Misalkan kalau depan umum tuh suka presentasi tuh suka gugup, terus suka deg-degan dan segala macam. Nah, terus muncul konten Bapak. Terus ngerasa, oh ini nyaman nih secara public speakingnya gitu. Terus langsung bisa jadi si Mary Learning Center juga bagus cara kasih solusinya. Kenapa kamu pilih saya? Atau bisa karena udah pernah kelas dulu pertama kali. Benar. Gitu. Karena mungkin pernah nyoba, pernah ngobrol, ya nggak? Apalagi sekarang kita podcast bareng nih. Ya makin deket dong emosinya kan. Nah itu disebut dengan koneksi emosional. Poin itu. Jadi sometimes bukan berarti saya lebih jelek. Ya. Kadang-kadang bukan karena saya lebih bagus juga daripada Mary Riana Learning Center. Mungkin materi mereka lebih oke. Ya, tapi berani diadu sih. Aduh, maaf ya. Nggak boleh begitu ya. Tapi kadang-kadang juga faktor ya kita lebih dekat aja. Gitu.
kita udah ngobrol. Kamu kan belum ngobrol sama orang-orang Belum. dari real estate. Ya. Jadi belum tahu. Jadi ketika ada kebutuhan urgent nih, pengen belajar public speaking nih, ya menurut saya kayaknya sih 80% kamu pilih saya sih. Ya. Ya kan kamu udah ngobrol. Iya. Kamu ada masalah apa konsul aja sama saya. Kayak saya nggak bisa jawab, mungkin saya akan lempar ke sana. Tapi saya bisa jawab semua. Aman, ya bisa. Ya. Masa saya nggak master ini orang jualan ini kok. Iya kan? Iya benar. Terang-terangan guys, saya jualan kursus public speaking ya. Kamu bisa cek linknya di bawah sini nih. Betul, ada di deskripsi ya. Jadi kalau Anda mau belajar public speaking, ya kita punya lembaganya ya. Sama saya langsung by the way ya. Jadi ya Anda terserah mau nilai saya jelek, bagus atau sebagainya. Tapi ya so far saya merasa oke. Saya merasa percaya diri untuk bisa sharing bersama dengan Anda, teman-teman semua, mengenai everything about public speaking. Ya, itu poinnya koneksi emosional. Jadi ngobrol itu penting. Ini kejadian langsung saya di BNI. Ya, BNI kan adalah sebuah komunitas bisnis network internasional. Jadi di dalamnya banyak pembisnis. Ya, menurut Jul, ya, Skuto sama salonmobilbandung.id, mana yang lebih terbranding, lebih punya nama, lebih terkenal gitu? Skuto.id. Skuto. Tahu sih Skuto. Ya, jadi basically harusnya Skuto lebih terkenal, ya. Tapi karena saya masuk ke BNI ini, ya, kenalan nih, ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sono. Nah, ketika orang-orang pada nanya salon mobil, bagusnya nggak pakai pikir panjang langsung ke saya. Loh iya, kenyataannya begitu kok. Iya benar. Nah, mereka teman-teman BNI ini langsung salon mobil Samuel aja. Mereka tidak lari ke Skuto, lari ke Samuel. Kenapa? Karena ada faktor hubungan di sini, koneksi emosional. Ini koneksi emosional itu bisa mengalahkan harga mahal. Iya benar. Saya nggak bilang ini mahal ya, tapi banyak kasus yang harganya lebih mahal, tapi karena ada faktor hubungan, ya udah, kayak di bangunan nih, distributor bangunan, kan harga kita ada yang lebih mahal loh daripada kompetitor. Tapi ada tipikal toko-toko yang sudah lama, udah nyaman, udah sering ngobrol sama salesnya, udah hubungan 10 tahun lah, udahlah gitu. Poinnya ya, mantap. Koneksi emosional senjata bagus untuk kita memenangkan branding di kepala orang lain. Ya. Nah terus kita juga bisa ini ya, bikin USP. USP itu unique selling proposition. Jadi keunikan. Nah, dengan kamu punya keunikan itu juga bisa menggeser kompetitor. Contoh, public speaking banyak ya. Banyak dong. Guru-guru public speaker banyak kan. Anggap deh, saya tidak kenal murid-murid. Jadi kita bersaing di ranah yang sama nih. Ini anggap Anda murid baru nih. Ya, kamu nggak tahu saya gimana, kompetitor gimana. Gitu ya. Ya materi juga nggak tahu gitu kan ya, tapi saya akan bermain di ranah niche. Ya, contohnya apa? Saya bukan hanya guru public speaking, tapi saya guru untuk introvert public speaking. Saya juga oke deh, mungkin ada orang lain lagi yang memakai introvert public speaking. Saya introvert friendly public speaking. Jadi udah mah introvert ramah lagi. Jadi kamu masih takut, udah buka-bukaan aja sama saya, nggak akan ngejudging kok. We listen, don't judge. Baru denger tadi sih sebenarnya. Lagi booming ya. Benar. Ya, jadi itu contoh-contoh dari USP. Itu yang kita komunikasikan di konten, ya, diiklanin. Ya, we listen, don't judge gitu kan. Nah, introvert public speaker. Kita menggeser kompetitor. Ya, ini jangan nonton ini tolong ya, kalau ada kompetitor jangan ditiru ya, saya punya tagline. Ya gitu, brandingnya langsung berubah. Paham ya? Salon mobil ya, banyak orang-orang ngomongnya kinclong gitu ya. Nah susah dong gesernya dong, apalagi kita kan juga nggak dikenal juga. Langsung bermainnya di niche market, salon mobil yang ownernya turun tangan langsung misalnya gitu. Kan biasanya cuma karyawan, pegawai, ini mah ownernya turun tangan langsung, ikut moles, ikut merhatiin gitu. Jadi kualitas lebih terjamin gitu. Paham ya? Paham. Cara menggesernya. Kemudian kalau kita melakukan ini secara langsung bisa menggeser brand lain. Nah kalau kamu nih pengen mengambil hati seorang cowok, kan
otomatis kita harus menjadi top of mind ya di kepala dia ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakuin untuk menggeser kompetitor? Anggap aja kompetitornya ada 2 lah. Kan kita udah bahas strategi branding nih. What will you do? Ini mungkin ya, kalau keunikan nggak tahu sih ya. Keunikan juga bisa jadi, misalkan ya, karena dia baru misalkan nemuin cewek yang humoris gitu loh Pak. Oh, humoris. Ya, itu kan bisa kan. Ya, jadi cari kelebihan lain ya. Kelebihan lain daripada cewek-cewek yang lain kan gitu. Terus juga si ceweknya bisa jadi ini pendengar yang baik misalkan. Ketika dia lagi ada masalah dan segala macam, justru we listen, don't judge. Ya betul. gitu. Ya. Terus gitu sih paling. Nah, mungkin itu humor dan listen itu udah agak umum. Iya. Skill kebanyakan orang. Benar. Yang masih jarang coaching. Coaching. Jadi you just don't listen, but you coaching. Nah, contoh masalah cowok apa ya? Saya udah lupa ya. Masalah cowok apa ya? Apa ya masalah cowok-cowok di generasi umur Anda ini ya? Lupa saya. Kalau saya kan ya omset. Udah gak relevan dong. Ini sih biasanya lebih ke minder ya. Kalau cowok-cowok apalagi yang belum punya kerjaan dan segala macam kan kadang suka minder ya deketin cewek. Kerjaan. Coba. Nah, Anda jadi cowok yang nggak punya kerjaan. Curhat nih. Ini Risma. Jual. Nah, Oke. Gimana gitu? Kamu gak apa-apa, aku belum dapat kerjaan. Terus kita ngejalanin hubungan ini gak apa-apa. Nah, biasanya kalau just listen kan gak apa-apa, aku mah terima padanya. Aku ngerti lah kamu kondisi gimana. Ya, aku berdoa biar kamu cepet dapat. Nah, gitu. Itu kalau just listen. Oke. Ataupun ya semangat ya, tambah ya begitu doang tuh, kasih semangat. Itu nggak unik. Coaching tuh gini. Kamu udah cobain apa aja buat nyari kerjaan? Aku udah nyobain ngelamar tadi ke daerah sana, misalkan ke Tapang, Cilampeni gitu. Terus aku juga udah nyobain di sosial media. Industrinya apa? Industrinya yang kamu lamar? Hilon misalnya. Hilon. Berarti pabrik apa tuh? Hilon tuh bakal ya? Hilon apa sih? Spray aja deh, Kintakun ya. Kintakun. Ke Hilon, ke Kintakun. Terus kemana gitu ya? Gitu. Harus ya ngelamar ke sana ya? Iya. Soalnya kata teman aku ada lowongan di sana. Gitu. Menurut aku sih lowongan gak cuma di sana ya. Kamu tahu ada kayak distributor bangunan itu ada lowongan juga loh di sana. Nggak tahu tuh. Nah, ada. Aku sih lihat itu dari OLX. OLX aku nggak pakai. Nah, cobain. Kenapa kamu nggak coba pakai? Gak kepikiran aja ke OLX. Gitu. Nah, itu mungkin ide bagus tuh buat dicoba tuh. Udah coba kayak ini belum, job seeker atau info locker di IG gitu di sana? Belum sih, baru mau. Nah, boleh tuh jadi list kegiatan tuh. Aku percayalah kamu pasti bisa lah. Nah, cuma mungkin tadi mentok aja, nggak tahu harus gimana kan? Iya, bingung. Menurut kamu gimana kalau ide aku barusan? Itu oke nggak? Oke sih, dicoba dulu. Coba dulu ya. Kamu mau coba kapan? Hari ini? Hari ini? Ya, langsung? Langsung. Oke, semangat ya. Ya, makasih. Oke, pacarku mah terbaik lah gitu di sana. Makasih. Belum pacar. Ya. Kamu kan masih dalam tahap PDKT nih. Tapi boleh kasih sugesti kayak, wah, my boyfriend mah is the best lah gitulah. Boyfriend. Loh, kan teman pria, nggak salah dong. Iya, betul. Betul. Iya. Teman pria kamu emang meaningnya apa nih? Kan ditanya balik. Emang meaning teman pria tuh kayak gimana boyfriend? Oh, bukan apa-apa, biasanya gitu kan. Enggak. Teman biasa. Ya udah, teman dia ada semangat ya gitu. Gitu. Nah, itu poinnya. Nah, itu coaching. Jadi kamu kasih ide tapi kasih ide nanya. Jarang orang bisa kayak gitu. Benar. Itu the USP. Ya. Nah, ini kalau belajar public speaking bersama dengan Samuel akan menemukan teknik-teknik yang lucu-lucu. Ini USP saya ya, yang jarang orang punya ya, karena public speakingnya bukan just ngomongin belajar ngomong, tapi ada coaching, bisnis juga bisa. Gitu. Iya sih benar. Jarang sih memang orang yang kayak gitu. Termasuk aku pribadi memang belum bisa kayak gitu Pak. Jadi, ngasih ide sambil bertanya gitu. Iya belum gitu. Jadi baru di tahap yang ngedengerin aja nih. Oh iya. Gitu. Karena kalau ngedengerin doang sih basically ya
terlalu banyak yang bisa gitu. Emang umumnya juga begitu ya, terlalu banyak rata-rata. yang bisa ngasih. Orang tuh justru butuh ide sebenarnya, sih. butuh konfirmasi gitu kan. Tapi butuh orang pengalaman. Bener. Ya makanya itu kita bisa cobain ya yang barusan. Oke, Siap. so silakan ditutup ajakan subscribe. Wah, banyak banget nih ilmu yang di podcast hari ini gitu. Jangan lupa buat teman-teman subscribe. Terus kalau misalkan mau join itu ada linknya di bawah di deskripsi. Join apa by the way? Join public speaking di belajarpublicspeaking.id. Oke, ikutan kelas, join kelas. Iya, join kelas gitu buat kalian yang pengen lebih percaya diri mungkin. Nah, terus ini juga selain public speaking juga buat komunikasi juga ya Pak, buat sehari-hari gitu. Betul. Buat komunikasi sehari-hari juga bisa kepake banget si ilmunya. Jadi bukan hanya ngomongin jago ngomong, tapi kita dengan bisa komunikasi, social skills bakal meningkat ya. Betul banget. Ya, karena bergaul nggak cuma urusannya ngomong doang. Bener. Iya, betul. Tapi mengerti orang lain, berempati, dan itu public speaking versi dari Samuel Moses. Udah paket komplit guys. Paket komplit, ya. Bisa diklik link di bawah. Sip. Jangan lupa di subscribe. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video. Bye.